Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bacakan hadis, saya ingin cerita sedikit. Ini ada kejadian di masjid saya, Pak, di perumahan saya. Tepatnya hari Rabu 3 minggu yang lalu, sholat Isya. Insya Allah setiap sholat di masjid saya itu hampir tidak pernah saya itu sholat selain di belakang imam. Kebetulan waktu Rabu hari Rabu sholat Isya itu saya ngaji di luar. Kejadiannya begini. Pada rakaat kedua, imam itu disunahkan duduk untuk melaksanakan tahiyat awal, kan gitu Pak ya. Imamnya lupa naik, Pak, ya, naik sampai setelah naik itu sudah tamam, sudah sempurna, Allahu Akbar. Makmumnya subhanallah, subhanallah. Ngono ku be ana sing cilik. Imam subhanallah gak krungu ta, ngono bae. Ya, disedol ngono imame gak krungu. Nah, imamnya sudah berdiri ini tegak. Karena makmumnya gak gelem naik, imamnya turun lagi, Pak. Lunggu melaksanakan apa? Tahiyat awal. Nah, kalau kita lihat di kitab Fathul Mu'in, ya, kalau imam yang sudah berdiri tegak terus turun lagi, sholat imam itu tidak sah. Kenapa? Di situ dijelaskan. Karena sudah melaksanakan rukun, berdiri itu sudah rukun, Pak. Nah, kok digagalkan melaksanakan sunnah ab'ad? Tahiyat awal itu sunnah ab'ad, maka tidak sah. Kalau sudah begitu, makmum yang faham, yang ngerti nih imamnya nggak sah, wajib mufaraqah. Kebetulan ya nek ana makmume gak ngerti kabeh ya mbuh. Nek ana makmum sing ngerti mufaraqah, terus imame berdiri, imame dalam keadaan tidak sah. Ya. Nah, umpamanya kalau sudah buyar semuanya, ya. Nah, yang mufaraqah tadi kan sah sholatnya. Terus memberitahukan kepada imam sudah buyar ya. Pak, sampean tadi itu nggak sah. Loh, kenapa kok nggak sah? Iya, menurut fikih itu kalau sudah berdiri tegak lalu sempurna itu tidak perlu duduk lagi, maka nggak sah. Maka imam ini harus wajib mengulangi. Makmum yang sudah pulang sah karena nggak paham. Kecuali kalau begini, yang faham setelah imam salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, terus yang faham langsung berdiri, ngapunten bapak-bapak sebelum pulang, ini tadi imamnya nggak sah sholatnya, ya, saya juga tahu, ya, tapi saya mufaraqah, berarti saya sah. Maka oleh karena itu sholat Isya diulangi lagi, harusnya begitu, semuanya ngulangi semuanya, ya. Tapi kalau tidak ada yang begitu, yang sudah pulang sudah sah, ya. Nah, kalau imamnya nggak mau turun, bagaimana makmumnya? Makmumnya wajib ikut berdiri. Ojo ngene, imamnya salah kok dimeloki. Nah, supaya pas ya, karena saya nggak bawa kitab Fathul Mu'in, saya bacakan hadis saja di sini. Ini dulu pernah saya sampaikan di sini juga. Ini bab sujud sahwi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anil Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza syakka ahadukum,
apabila salah seorang di antara kamu itu ragu-ragu, faqoma lalu berdiri fi raq'ataini di rakaat yang kedua, fastatamma qa'iman lalu berdirinya sudah sempurna, falyamdi maka teruskanlah, wala ya'udu dan tidak usah mengulang, wal yasjud sajdata ini maka hendaklah ditambah sujud 2 kali, yaitu sujud sahwi. Fa illam yastatimma maka jika belum sempurna qaiman yaitu berdirinya, fal yajlis maka boleh duduk, wala sahwa alaihi tidak usah sujud sahwi. Jadi sholat dewe itu kalau di Fathul Mu'in, baik jadi imam maupun sholat sendiri, pada rakaat kedua yang disunahkan duduk untuk tahiyat awal kok berdirinya sudah sempurna, tidak usah duduk lagi. Dan nanti mau selesai sholat, innaka hamidum majid, lalu sujud sahwi 2 kali, sujud terus duduk biqadri tumaknina, nggak usah baca apa-apa, enggak apa-apa, duduk lagi sujud lagi lalu duduk salam. Itu sempurnanya. Ustadz, kalau nggak pakai sujud sahwi bagaimana? Sah ya, nggak pakai sujud sahwi sah, karena ini sunnah ab'ad. Jadi sholat itu ada sunnah 2 Pak, sunnah hayat sama sunnah ab'ad. Ya, sunnah ab'ad itu kalau ditinggal baik lupa maupun sengaja itu disunahkan sujud sahwi. Oleh karena itu sejak kejadian itu maka saya punya pikiran bikin konten tutorial. Saya lihat di apa itu CCTV ya, karena saya lihat di CCTV imamnya memang sudah berdiri tegak. Nah, oleh karena itu ngapunten, imamnya ini pas dari sujud ke atas itu takbir intiqolnya atau takbir perpindahannya itu nadanya kurang pas. Jadi Allahu Akbar gitu saja. Sebaiknya kalau begitu itu harus dipanjangkan Allah. Nah, kalau berarti berdiri, makmumnya selekas mungkin itu subhanallah, begitu selekas mungkin. Nah, kalau duduk Allahu Akbar, nah itu ajilnya duduk umpamanya. Oleh karena itu yang di belakang imam upayakan konsentrasinya penuh. Ono imame salah iso ganti, imame salah iso benerno, dan seterusnya ya. Imame gak konsentrasi eling pacar nduk jaba soalnya imame nom, sing nduk mburi ya ngono gak konsentrasi eling selingkuhane soalnya tuwek, gak bahaya ta ya. Nah, terus begini, ada kadang-kadang, dan tidak kadang-kadang, hampir terjadi jamaah ibu-ibu itu kan nggak tahu Pak, karena tertutup begitu. Makanya yang ideal jamaah ibu-ibu itu di belakang, yang ideal ya, ngapunten. Terus sitilnya atau penutupnya itu ada kelawang-kelawangnya, nggak ditutup penuh sehingga ibu-ibu yang di belakang bisa melihat bapak-bapak, contoh umpamanya. Wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Salat apa sujud tilawah. Ibuke gak ngerti, gak iso melihat rukuk. Padahal tadi sudah diumumkan. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah nanti pas rakaat pertama insya Allah ada sujud tilawah. Wis diomong tapi gak kelihatan. Begitu. Nah, ngapunten, sekali lagi ngapunten, kalau khusus di masjid ini kan di samping. Di Masjid Pungangan itu di samping. Kalau saya boleh, ngapunten ya. Kalau saya boleh menganjurkan ya, ngapunten, seperti di Pungangan itu. Ini dibuka sampai sini Pak, ini putih nih.
Ya, ibu-ibu kalau sholat kan jamaah atau apa sop pertama kan di sini, lurus ini ya. Itu digeser ke belakang. Jadi sop pertama itu di sop kedua, lalu yang hijau ini dibuka sampai sop pertama, sehingga ada apa-apa di jamaah bapak-bapak, ibu-ibu bisa melihat. Ya pun, dan ini kalau saya boleh memberikan saran. Ya, jadi dibuka sampai di sop pertama, ibu-ibu sop pertamanya di sop kedua. Kan ibu-ibu jamaahnya nggak banyak, Pak. Ya. Jadi itu kalau boleh saya sarankan, sehingga pas sujud tilawah atau semacam tadi ibu-ibu bisa melihat apa bapak-bapak, karena atau kalau umpamanya nggak ditutup begitu sah karena bisa mendengar ibu-ibu ya, bisa mendengar suara imam meskipun tidak bisa melihat apa gerak-gerik imam. Imam itu adalah yang di mikrop. Sop pertama imamnya itu ya yang di mikrop itu. Sop kedua imamnya itu yang ada di sop pertama. Jadi sop yang terakhir sini imamnya di depannya, Pak. Ya, jadi melihat gerakan apa sop yang di depannya itu imamnya. Nah, ibu-ibu kan nggak bisa melihat gerak yang ada di sini. Nah, itu kalau boleh saya sarankan dibuka satu, ibu-ibu sop pertamanya itu di sop kedua. Itu di di Masjid As-Syafi'i tempat saya juga begitu, di langgarnya mbah saya itu langgar Kiai Wirai itu juga begitu sama. Sop pertama ibu-ibu tidak dipakai, ibu-ibu pakai sop kedua, tapi ini dibuka karena di samping ya, semacam itu ya. Ada pertanyaan mungkin, apa sini pernah kejadian Pak begitu? Pernah ya? Oh, sering tak pernah. Dan itu di mana-mana ya, monggo. Contoh. Imame sarungnya bolong. Kan bolong kan nggak sah sholatnya. Nah, ada jamaah yang tahu dulu yang pernah saya sampaikan. Nih jamaah tahu, berarti jamaah ini nggak sah, harus mufaroqah. Sing nggak tahu tetap sah. Nih imamnya gaji kandani, ya sah sudah. Ya, gaji kandani ini dibilangi ya. Jadi yang nggak tahu kan, nah oleh karena itu maka perlu kita ngaji baik yang jadi imam maupun yang ini. Kalau imamnya sudah berdiri tegak, makmumnya gak gelem ngadeg, itu yang salah makmumnya, bukan imamnya ya. Jadi ini disebutkan tadi di Fathul Mu'in juga begitu. Kalau ini imamnya sudah berdiri tegak gini, tidak boleh turun, kecuali ini imam entul Allah subhanallah, imamnya turun boleh. Kalau imamnya sudah berdiri gini ya, ini ditambah sujud sawi, tambah kasih mentul Allah. Nah, ini belum berdiri tegak, duduk, maka tidak usah ditambah sujud sahwi. Makanya upayakan nih imame itu ragu-ragu, yaitu triknya entul Pak, Allah lah gitu, supaya yang belakang bisa memberitahu subhanallah. Nah, ini mau saya bikin tutorial, yang ini belum. Saya sudah bikin tutorial itu 10 ya, termasuk mengganti mengganti khotib ya. Ini kemarin saya bikin tutorial, setiap akad malam saya bikinnya itu dua begitu. Imamnya meninggal Pak ya, atau semaput. Nah, caranya bagaimana? Kalau sujud dulu sudah saya sampaikan tutorialnya. Kalau sujud ya, imamnya sujud ngentut, nah berarti bukan yang belakang ini tunuk kayak kuah begitu, bukan ya, ada tutorialnya. Jadi makmum yang di belakang caranya untuk mengganti itu bagaimana, ada caranya, bukan sujud terus begini ya. Itu sudah kita bikin. Nah, itu inspirasi ini sudah saya bikin di web Wong Santun berupa tulisan. Ini juga sudah kita jelaskan ketika waktu ceramah semacam ini, cuma tutorialnya belum ada. Nanti kita bikinkan tutorial ya. Jadi kalau sini mau ingin bikin tutorial monggo, cuma angel Pak, pemain tutorial itu praktek ya. Imam itu cari
orang yang mau jadi praktek itu sulit. Ya, saya bikin grup itu 20 orang, yang bisa ya 7, 8 ya, tapi bisa mewakili ya. Ada pertanyaan mungkin? Ya, kalau sudah insya Allah yang belakang, mudah-mudahan belakang imam ya, upayakan konsentrasi penuh, termasuk ngapunten nanti kalau ada khotbah yang di depan khotib itu upayakan jangan tidur. Jadi dilihat rukun dan syarat sahnya khutbahnya terpenuhi atau enggak. Kalau enggak diingatkan, kalau enggak semuanya tidak sah nanti. Sholat Jumatan nggak sah nanti. Mufarokoh itu dalam tindakan apa? Niat aja. Mufarokoh itu hanya niat. Niat ya. Bukan tindakan. Bukan tindakan. Jadi saya niat tidak ikut imam sholat. Saya niat sholat sendiri. Terus gerakannya ikut imam, ojo wong telu, situ sujud, situ ruku, situ berdiri, imamnya ambek jamaah saja bingung kabeh tolat oleh wong telu iki nopo aliran teko Gunung Kawi ta opo gitu. Ikut imam, imamnya ruku, ikut ruku, imamnya itidal, ikut itidal, tapi sholat sendiri. Ya, niatnya sholat sendiri ya. Jadi perlu banyak diperhatikan kita dalam sholat berjamaah ya, pentingnya ngaji ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak soleh-solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Terima kasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh-solehah. Terima kasih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh-solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.